Semangat pagi, perkenalkan nama saya Lukas Bilang. Saya peserta Latsar CPNS ke-57 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan menyampaikan workbook mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak oleh tutor Bapak Adi Zulkifli ST.MH. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak ada 7. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, adaptif. Yang empat, kompeten. Yang kelima, harmonis. Yang keenam, loyal. Yang ketujuh, kolaboratif. Berorientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan atau instansi lain. Seorang yang berorientasi pada pelayanan akan terindikasi dari selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak. Tips berorientasi pelayanan antara lain: 1. Biasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. 2. Melatih diri untuk disiplin. 3. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas. 4. Mempergunakan waktu secara optimal terutama saat jam kerja. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif dan produktif. Akuntabilitas dalam konteks AES adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Tingkat akuntabilitas antara lain personal, individu, kelompok, organisasi, stakeholder. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. 1. Mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas terbaik. Kompetensi ASN, teknis, manajerial, sosial, kultural. Beberapa prinsip pengembangan kompetensi ASN sebagai berikut. Harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Peran ASN harmonis. 1. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dapat melaksanakan tugasnya, tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. 2. PNS juga harus mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasikan keberadaan kelompok tersebut. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleransi atas perbedaan. 4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolegan PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. 5. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kunci loyal: komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Panduan perilaku kode etik. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ciri-ciri individu adaptif. 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. 3. Memiliki sumber daya. 4. Selalu berpikir ke depan. 5. Tidak mudah mengeluh. 6. Tidak menyalahkan. 7. Tidak mencari popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. 9. Memperhatikan sistem. 10. Membuka pikiran. 11. Memahami apa yang sedang diperjuangkan. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. 1. Trust building. 2. Face-to-face dialog. 3. Komitmen terhadap proses. 4. Pemahaman bersama. 5. Menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah. 1. Kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi manajemen. Dan 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Sekian pemaparan saya. Terima kasih.